Kalau cukup ini hanya salam ya, salam gini aja. Tapi kalau pakai doa bisa. Doa dikatakan Imam Sari Sukmo Mulyo tinapak podo sukmo. Telek ireng arane wesi tur puting arane waja wani rasa areng cahya wesi pulusani. Isun kepipangen dumateng Kiai Rasuci Pusaka Haji Kiai Naga Sasra. Ya lah. Lah itu artinya kan pusaka ini terbuat dari bahan-bahan yang mengandung dari bahan besi, yaitu dari pasir-pasir yang mengandung bahan besi ya. Maka kan dengan artine besi waja wani rasa. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang buat saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Kita lagi nyantai. Juga kebetulan ada telepon dari Blitar, dari Gus Hapi ya. Dari Gus Hapi yang mengenai tentang yang kemarin pusaka yang kita bawa 14 pusaka, terus satu kembali lagi untuk ambil caroboknya ya, yang kita sebenarnya tidak bisa tidur ya, yang kita review kemarin. Nah, hari ini baru ditelepon Pak Pusaka yang Kiai Naga Sasra, Kiai Naga Sasra yang besar ya, yang kita rundingkan kita masalah harga ya, belum kena karena terlalu mahal, mintanya cukup lumayan ya. Tapi sekarang sudah tawar penawar, namanya pusaka itu jodoh-jodohan yang koleksinya Pak Heri Nugroho, mantan Bupati Blitar ya. Pak Heri Nugroho orangnya banyak sekali pusakanya ya, juga yang punya kebun kopi ya, atau punya taman wisata kebun kopi untuk peluncuran maupun apa itu museum ya, lengkap sekali ya itu. Oke. Nah, pusaka hari ini disuruh ambil bisa itu del jadi ya. Lah ini ya terpaksa kita harus pergi ke sana untuk menjemput ya pusaka Naga Sastranya Mataram Sepuh ya, kinatanya ya, dan cukup besar sekali begitu ya. Kita langsung pergi meluncur sana begitu, langsung kita ambil. Namanya jodoh ya. Nah kita itu jadi carobok sudah kita ambil, carobok untuk mengangkat Naga Sasra tadi yang keluar dari caroboknya dulu, baru Naga Sasranya ikut begitu ya. Oke, terima kasih adik-adikku semuanya, terima kasih atas dukungannya di Pendowaji Channel. Semoga saudaraku semuanya kebaikannya dibalas dengan Allah Subhanahu atau Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelancaran rezeki maupun rahayu selamat dan kesehatan dan kesejahteraan sekeluarga, dilancarkan rezekinya. Oke, Kak, saya mohon maaf bila ada kata-kata suara berkenan, saya mohon maaf. Mari kita susun kita kuat untuk kebudayaan bangsa Indonesia maupun tinggal adilu, yaitu Tosana Haji. Oke, salam kangen, salam sehat, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, untuk perhatian untuk menjemput Sang Kiai Naga Sasra milik mantan Bupati Blitar Pak Heri Nugroho. Tuh. Ya.
Di rumah aja. Kegiatannya lagi. Katanya. Nah ini. Datang lagi. Kemarin udah baca robonya. Pak Galuh sekarang kita kesini lagi ya. Itu ke Gus Tabi'i, oke? Ya, istirahat dulu ya. Lumayan, cukup ramai ya pusaka sana ya. Agak rame. Tapi mahal ya, hampir sama saja. Saya suka yang antik-antik mas. Kalau banyak pusaka saya ribuan, betul. Nah, itu. Ini pemain lama, sudah berpuluhan tahun. Madura saya udah keliling ya jauh. Udah mulai umur berapa? 14 Sudah tahun, 17. Bener Pamekasan Sampang. Oh. Tapi Kalau kabeh Sumenep iku wis sampe aku wis. Kalau sampai lurah yang pertama dongkole mbak aku wis berapa dulur. Oke. Saudaraku ketemu lagi ya sore hari ini cukup lumayan hawa cukup dingin karena terguyur hujan ya. Begitu. Jadi tidak di Malang aja nih. Juga kebetulan ini saya udah nyampe di rumah Gus Sapi ya. Juga ada tamu juga dari Bangkalan. Kenalkan Mas dari Bangkalan. Ya, saya Bambang Podawaji. Saman siapa? Jalil. Ya, Mas Jalin ya. Nah, ini Gus Sapi ya. Ini. Nah, ngomong-ngomong saudaraku dengan data kita ke Malang tadi yang mau dijemput pusaka ya, yang tadi itu yaitu dapur Nogo Sosro gitu. Dari koleksinya mantannya miliknya Pak Heri Nugoro ya, begitu. Oke. Ya, mari semua kita untuk tujuan kebudayaan ini untuk generasi-generasi menerus, adik-adik kita jangan sampai alergi pusaka. Dan kalian nanti kita sekalian kita jelaskan ya, diperjelaskan. Mumpung sore ini hawanya cukup enak sekali ya, cukup nggak begitu kurang, sejuk, begitu capek ya, lumayan. Kenapa? Ini juga ada sambil santai begitu. Ya, Gus Sapi, tolong diambil biar juga bisa untuk apa namanya itu tambah capek gitu ya. Siap. Ya sebentar itu ya nanti dipasang lagi. Main pusaka udah lama teman? Masih baru, Oh masih baru belajar. Ya bisa nanti konfirmasi kalau ada yang lain. Konfirmasi kita langsung hubungi saya begitu. Ya. Oke. Nah. Ini kita besang ya naga sastra koleksi milik Pak Heri Nugoro Bupati Blitar ya, kita penjelasan Gus ya, maksudnya untuk edukasi dan untuk adik-adik kita sekalian gitu ya. Siap. Gitu. Itu untuk lain-lainnya belum datang. Masih di perhalus, masih di rongko-rongkonya karena kan terlalu buluk ya. Begitu. Terlalu buluk akhirnya ya masih digosok dan dipercantik lagi supaya pandangan itu biar supaya lebih bagus Gitu lagi. ya. Mas, sambil belajar kita ya. Kita kenal tambah saudara. Nanti bisa ke sana main sama Gus Sapi, datang ke rumah ya toh. Kita banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki. Nah, begitu ya. nah Itu penting. Barangnya itu nomor 2. Kalau saya cocok pasti saya beli. Itu. Kalau cukup yang biasa-biasa kan selalu cukup banyak, ya toh. Nah, gitu harus tahu sama kreatifannya gini, koordinasi nanti bisa sama-sama. Walaupun saya diundang datang seperti gini, diundang datang. Itu. Oke. Adik-adikku kan ya. Ini yang kita bicarakan ya. Jadi pusaka itu jodoh-jodohan ya. Ya gitu Gus ya. Betul. Pusaka itu jodoh-jodohan begitu ya. Soal masalah mahar itu nomor 2. Ya. Itu. Gayaman Solo. Ya. Namanya sungging. Ya itu sungging.
Sekarang kita review. Ya. Bismillah. Jadi kalau ada doa, cara seperti apa itu namanya, bahasa kunonya para leluhur dulu. Kalau kita membaca pusaka secara kepercayaan, membuat itu salam ya, toh. Tapi kalau kita secara etika, secara kepercayaan, secara tatanan, ada tatanan dengan syarat-syarat macam-macam. Oh, sepertinya seperti gini ya, toh. Jadi kalau kita memegangan seperti gini ya. Saudaraku, adik-adikku sekalian ya, kita balik, baru kita gini ya, baru. Kalau cukup ini hanya salam ya, salam gini aja. Tapi kalau pakai doa bisa. Doa dikatakan Imam Sari Sukmo Mulyo tinapak podo sukmo telek ireng araning wesi tur puting araning waja wani rasa areng cahya wesi pulusani isun kepipangen dumateng Kiai Rasuci Pusakaji Kiai Naga Sasra. Ya lah. Lah itu artinya kan pusaka ini terbuat dari bahan-bahan yang mengandung dari bahan besi, yaitu dari pasir-pasir yang mengandung bahan besi ya. Nah, maka kan itu kan arti ning besi wajawani rasa. Lah wajawani rasa itu dari besi yang diolah menjadikan wajah. Ya, jadi wajah itu sebenarnya anaknya besi dari pasir itu, karena diolah oleh itu umat Tuhan atau manusia-manusia yang mempunyai pengalaman yang sangat tinggi, akhirnya jadi baja. Ya, begitu dah. Hasilnya kan dari pasir hitam ya, dari kawah gunung yang meletus ya. Nah itu sang empu dulu para leluhur kita ya. Para leluhur kita itu sudah pandai. Zaman segitu ya Gus ya. Ini enggak usah. Ini ordinary. Sudah pandai sudah bisa membuat besi sudah. Ya, contoh seperti saji gitu ya. Diambil dari pasirnya, isai digodok ya. Isai dilelehkan ya. Disisikan, diambil besinya satu, sedikit, tinggal kebutuhannya untuk pusaka. Jadi orang dulu sudah pandai. Banyak ada perang untuk tombak, untuk apa. Dibikin baja pun namanya itu, istilah itu yang paling kuat. Ya toh? Lah pusaka yang dinamakan pusaka apa itu yang paling kuat itu? Brojoguna ya toh. Lah itu kan dipuanasi bolak-balik akhirnya menjadikan jadi kekuatan. Jadikan Brojoguna. Dan Empu Brojoguna itu ada empu keraton. Brojoguna itu empu keraton punya raja dulu itu seperti itu ada. Tuh. Kita buka. Cara membuka itu gini saudara adik-adikku ya, jangan lupa. Ini ada sentilan ini ya. Ini harus main ya. Enggak boleh tek lah main ya. Baru kita tarik ke atas. Nah, ya. Tujuannya jangan sampai untuk merusak wilah besi. Ya dah, wilah besi ini sangat penting sekali karena dulu orang tidak ngerti main ya dah. Ini masuk gini harus masuk. Nah, ya sekalian di interview sekalian ya. Baru gini. Kalau shred ditarik gini sama dengan mengasah. Ya. Lah yang rusak ini. Lah kalau kinata yang protol itu masnya ya yang protol. Kayak gitu Gus ya. Betul. Masnya adik-adikku ya toh. Jadi harus ada tatanan ya toh. Jadi rusak karena rusak karena cara perapan, rusak karena cara membuka itu lain. Dan lagi untuk mengamankan ganja ya, gonjo ini kalau terlalu bukanya itu enggak gonjo ya, gonjo ini ya. Srek lah ini natap ke sini. Sama dengan saya dipukul. Jerak lah ini akhirnya benggang. Ya, begitu Mas ya. Ya Gus ya. Benggang. Lah kalau sudah benggang, ya toh, lama-lama dibiarkan hilang. Namanya pegat gonjo. Kita hilang ya. Pusaka kalau ada gonjonya kan jelek Mas ya. Seperti orang berdiri pakai baju tapi nggak pakai celana, kan jomplang. Itu ada ya. Lah, itu ya. Nah, ini pusaka yang dinamakan pusaka Naga Sasra ya. Naga Sasra 13. Ya. Lu 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Lah, 13 ya. Kalau ini karena kenapa kok rusak loh? Maaf ya. Pusaka karena dari perawatan. Ya, lain dari karena kalau dengan lobang, masalah lobang-lobang seperti bisa dikarenakan kolosi. Faktor usia. Ya, karena usia, karena perawatannya itu dulu karena ini neyeng dibiarkan akhirnya menjadikan apa?
Karena besi yang mengandung zat besi atau bahan yang dari meteor, dari apapun itu mudah karat ya. Mudah karat tergantung dari bahannya. Akhirnya kalau dibiarkan ini lobang. Nah, ini bisa lobang, dan ini masih tengah-tengah itu wajar karena korosi, begitu ya. Itu adik-adikku sekalian ya. Mari kita amatkan, kita saling belajar ya. Itu. Tuh. Untuk manfaat dan nogo sosro yang dinamakan sisik sewu ya, ini kita jelaskan. Nogo sosro ini termasuk sisik sewu namanya, Gus. Betul. Ya, kita perjelaskan, kita reviewkan ya sekalian ya, biar kita sama-sama sama Gus Sapi ya toh, sama kita adik-adikku ya, karena kita perlu belajar, tidak ada orang pandai pusaka. Cuma saya mohon maaf bila ada kekurangan tidak sama dengan dana lainnya, jangan dipermasalahkan ya toh? Karena masalah pengalaman selalu tidak sama ya, tidak sama untuk pengalaman ya, walaupun di buku, walaupun di apa ya toh, tidak sama kan, karena apa, masalah tangguh, masalah apa itu perlu keyakinan masing-masing ya. Yang penting kita saling menjunjung tinggi untuk masalah kebudayaan bangsa Indonesia, juga dengan adiluhur kita, bahwa pusaka ini selain dari pusaka kepercayaan dengan kekuatan dengannya secara gaib ya, masalah seni budaya diambil seni, oh ya pamornya diambil dari segi dapur, oh ya gambarnya ular seperti itu, oh ya gambarnya singo, oh ya pamornya bagus, begitu ya. Itu jadi monggo, jadi jangan dihubungkan dengan masalah istilah itu kesirikan ya. Ini masalah kebudayaan. Jadi untuk masalah gini semua kalau diambil masalah syirik, semuanya syirik. Kita nyekel jimat pun, tambul pun syirik semua. Gitu guys ya. Itu maaf ya. Ini saudaraku, dengan dinamakan nogo sosro sewu. Sisik sewu dinamakan adalah kekuatan dari naga atau ular yang mempunyai 1000 ular ya. 1000 ular ini istilahnya itu dia tuh selalu tunduk dengan panggilan naga. Nogo itu rajanya, begitu, raja ya. Nah, kita jelaskan dari kekuatan nogo sosro ini namanya kekuasaan. Jadi kekuasaan kawibawaan ya toh, untuk kedudukan ya, juga untuk penjaga diri, juga untuk penangkal begitu, juga untuk kederajatan, untuk tidak mudah digoyang gitu ya. Nah, oke. Nah, yang dinamakan sisik sewu ini itu adalah lambang sanepan huruf sang sekerta. Jadi kekuatan ini melambangkan dari istilah itu yang dilihat dari lambang kekuasaan. Jadi pusaka naga, pusaka singo itu kekuasaan ya. Jadi milik keratonnya. Dulunya itu betul, khusus untuk milik terus. Kalau dulu orang pesen nogo sosro, kalau orang biasa kan tidak bisa ya Gus ya. Betul. Ya. Hanya Jadi ada tingkat-tingkatnya begitu. Nah, ini saudaraku, bisa saya ceritakan untuk sedikit saja ya. Waktu saya usia 12 tahun ya, 12 tahun. Saya tempat tinggal saya di makam Kasin, kuburan paling besar seri. Rumah saya di atas makam, di bawahnya sungai besar. Di situ ada gedung, ya, ada gedung. Nah, saya tidak tahu, ini betul. Ini sumpah demi Allah, cerita ini cerita nyata ya. Cerita nyata. Nah, di situ ada batu itu besar di tengah gedung. Ya, cuman ada 1 senti yang tidak kena air. Tidak kena air. Saya tidak tahu. Waktu saya sama eyang saya, sama saya ya, saya diwejang ya. Saya diwejang, ya toh. Nah, saya diwejang sama eyang saya. Diceritain ular, enggak tahu di bawah itu ada gedung. Di situ ada teruna lele putih, welut putih, segalanya ada di situ. Nah, mandi saya itu di sungai, mandi saya. Saya itu paling bedik sekali, ya toh. Lah, aneh, setiap orang hanyut itu, Gus Sapi, kakak saya hanyut, nyantolnya di batu itu, Mas. Nyantolnya di batu itu. Saya tidak percaya. Saya orangnya nakal. Ya. Lah, kalau malam Jumat lagi, Gus, gitu ya. Ular itu ribuan ular.
Jadi sungai Kasih itu dipenuhi ular, ribuan ular. Udah seperti dawet. Itu kalau pas Kemis Kliwon. Saya mikir, lah itu sampai sepanjang berapa kilo? Ular semua, udah ribuan. Saya tidak tahu bahwa di situ itu ada batu, ternyata itu ular. Nah, ternyata ular, Mas. Ular topo. Loh, bener ini ular topo. Begitu saya itu mancing, saya tidak nakal. Sanci di atasnya gini, hijau rumah nih. Nah, ular tapa itu kalau sudah mentok ratusan tahun itu seperti batu. Gus, seperti batu, Gus. Jadi begini ya, muter gini, ya toh. Terus hanya kepalanya gini toh. Ini tidak kena air, mek celup gini-gini toh. Nah, saya tahu kalau saya itu ular. Satu, waktu saya bikin lumpur kan banyak ikannya. Masuk, mesti dikelihati ular. Lari saya, gila sama ular ya, sampai itu. Akhirnya, punya rumah saya itu didatangi ular. Saya tidak percaya, Gus. Ular tak pegang, tak bunuh, tak bakar di dhuwur batu itu. Tak bakar di atasnya, Mas. Waktu saya SD. Malam datang, Mas. Bener ini. Malam datang. Lah di atasnya itu punden, tak bangun, tak cor sama saya seperti gua. Di atasnya ular, di atasnya itu kan makam ya. Lah makam itu di bawahnya sungai gitu. Datang, Mas, jam 12 malam, gua besar. Rumah saya buka sendiri. Dengan buka sendiri itu, wah, wadah itu angin itu buka sendiri, digaubet itu, bener ini, sampai 3 hari 3 malam. Untung saya sama mbak saya dipejang, kalau ada ular satu pengapasnya ada di ekornya. Itu saya dikasih waktu itu, ternyata bener. Nah ini adik-adikku ya, saudara, ini cerita nyata ini ya. Nah, gak taunya di situ ular tapa. Jadi ular naga ya, yang tapa yang besar itu selalu disuci ribuan ular. Dia punya anak buah ya, punya anak buah itu ribuan ular. Jadi dia tunduk, ya toh. Jadi dia tunduk pada dia mengitari ini. Jadi banyak sekali lah. Makanya yang dinamakan bentuk Kyai Nogososro itu punya dari kekuatan 1000 ular. Ya lah, begitu. Cekak cukupnya seperti itu. Terus akhirnya sekarang gimana Pak? Sekarang hilang. Karena waktu tapanya sudah habis. Kita cek batunya hilang, Mas. Jadi ular, bener-bener ular. Itu mungkin kalau ada yang ceramah cerita saya seperti ini ya, mungkin ya seperti itulah, bahwa ular tapa itu bisa merupakan kayu, bisa melepar batu, ya dah. Itu dia bisa mewujudkan ular lagi kalau memang sudah waktunya sudah sampurna atau sudah waktunya sudah pas ya, mau kesampurnanya itu gitu. Ya dia ya sama manusia yang mendekat. Nah untuk Nagasosro makanya empu membuat pusaka Nagasosro ini dari kegunaan itu sifatnya untuk piantel, juga untuk pemesan, bahwa pusaka Nagasosro itu untuk itu kekuasaan ya. Siapa yang punya kedudukan raja dulu tidak mudah digoyang, harus bikin ini pusaka yang berwibawa ya dah, begitu. Dan untuk hal permasalahan lain-lain itu nanti bisa koordinasi melalui WA, begitu ya. Kalau sebutkan banyak itu anak cuplikan aja begitu. Ada adikku ya. Lah, ini saya ke sini ke Lembaga Sapi ini juga karena 2 waktu untuk keluarnya ini, untuk mengambil ini. Yang penting sudah pas, sama-sama ikhlas, begitu ya. Gitu ya. Gitu Gus. Betul. Ya. Nah, semoga Gus Sapi mungkin dapat rezeki belakangnya, dapat pusaka bagus lebih besar, diberikan kelancaran, kesehatan nomor 1, dan beri umur yang panjang dan barokah. Kita bisa saling ketemu, jadi persaudaraan, tidak ada apa-apa bisa mengontak. Begitu. Ya, ini. Ya, oke. Untuk adikku ya, untuk sekarang untuk penjemputan untuk masyarakat Nogososro dengan didampingi dengan hujan ini ya. Ini sudah cukup seger sekali ya, begitu ya. Sudah cukup seger. Oke. Gus Sapi begitu ya? Ikhlas ya? Ikhlas. Makasih ya. Sama-sama. Ini tak bikin
edukasi atau di apa review nanti ya. Itu untuk perlengkapan. Oke. Nah. Ya. Ya, itulah adik-adikku ya. Itu cerita-cerita pengalaman saya dulu ya. Jadi pengalaman sampai setelah itu ya, ada yang lupa sedikit. Setelah saya membakar ular itu, saya ditaruh itu malam didatangi, terus siangnya saya digigit ular. Siang sekolah mau mati saya, ini. Jadi gigitan ular tidak bisa hilang ini. Ada seperti bintang ya, giginya nyokot gini. Saya hampir mati ini. Saya hampir mati digigit ular jadwal semalam. Setelah bakar, saya bakar di atas itu lalu datangi malam, datangi ular 3 kali. 3 hari 3 malam. Lah saya digigit ini, udah sama almarhum ibu saya waktu itu ya enggak ngerti, dipikir saya guyon. Ya cek kapok gitu katanya ibu saya. Itu sampai saya kencingi tambah adem panas. Akhirnya ada suara, saudara adik-adikku ya, ada suara Idonono. Ada di telinga saya sebelum saya kasih ludah 3 kali, cuk gitu ya. Wah, seperti es di sini. Ilah saya sudah enggak bisa bicara. Saya enggak ngerti bahwa itu racun atau gimana ya. Tapi misalnya saya bicara saya sudah sulit. Langsung masuk di jantung sini. Oh, berarti ini upasnya sudah masuk jantung. Jantung saya dingin seperti es. Lah baru itu alhamdulillah saya sampai hidup sampai saat ini. Maaf, ini enggak bohong ini. Ya, ini digigit bener ini, ada suara, ada cap seperti bintang gosong ini. Ini kenang-kenangan saya waktu SD. Iya Gus, ini Gus, gigitan ular ini. Itu. Oke. Terima kasih adik-adikku yang telah mendukung Pendawaji, yang mengikuti dengan ini. Nah, nanti reviewnya itu nanti tadi sekalian kita review dikit-dikit ya, biar untuk tambah pengalaman. Kita tidak merasa bisa, mari kita saling belajar. Nggak usah segan-segan tanya kalau kurang mengerti. Yang penting untuk kebudayaan bangsa, ya tak? Begitu. Dan tinggal delur kita itu mengenai tentang pusaka aji. Juga saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan. Juga Gus Wabi atau saudara dari Bangkalan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada salah kata, salah ucap itu wajar sudah kepada manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Yang penting kita saling maafkan, ya. Begitu. Makasih. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum Gus, terima kasih. Ayo Mas, lagi. Hati-hati di jalan. Oke, ya. Ya. Saudaraku semuanya dan adikku, ini kita sudah menjemput pusaka Kyai Nogososro ya, Kyai Nogososro ya, gitu ya. Nah, ini pusaka milik koleksinya Pak Heri Nugroho ya, Pak Heri Nugroho ya. Ini kinata ya. Nah, ini kinatanya ya. Waduh, kinatanya ungkul-ungkul seperti ini ya. Dengan bisa itu sungging ya, sungging. Gayaman sungging ya, gayaman sungging dengan mendok atau metuk bungkul permata ya, selut bungkul namanya ini, selutnya ini permata mira ya, intan ya toh, campur-campur ya, ada berlian juga ini ya. Lah ini ya, lah merah, mendoknya ini, mendaknya ini juga mirah dan permata intan ya toh, intan putih ya. Lah ini sungging ya, sungging ya, cukup kuno sekali. Untuk mendok ya, untuk mendok batu selong ya, batu selong
Batu Serong. Dengan ada istilahnya itu lapis emas ya, lapis emas. Lah ini juga selutnya juga lapis emas ya, sebagian dilapis emas ini, lapis emas ya. Ini, nah ini kan dilapis emas ya ini. Oke. Nah ini barang kita bawa pulang, kita jemput, harus dijemput ya, dengan diiringi dengan hujan rintik-rintik. Ini kita langsung pulang ke Malang. Oke. Selamat sore adik-adikku dan saudaraku semuanya ya. Hanya menjemput satu pusaka kemain Krai Cerubuk ya, Pangeran Segalo ya. Ini harus sekarang naganya juga harus dijemput pula. Oke. Sakit natanya. Alhamdulillah, alhamdulillah.